Shalom kekasih Tuhan, saya percaya kekasih Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Seperti saya juga, saya tidak suka dengan orang yang sombong. Tetapi tahukah kita, kejahatan seperti apakah kesombongan itu? Nah, bagi Tuhan, kesombongan itu kejahatan serius yang membuat Tuhan sangat marah. Nah, bagi saya, kesombongan artinya kehancuran sudah dekat. Jadi orang yang sombong itu artinya bahwa kehancuran sudah dekat dengan hidupnya. Orang yang sombong itu sedang menghina Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13 mengatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ayat ini sangat jelas dikatakan aku benci kepada kesombongan. Tuhan marah dengan orang yang sombong. Yesaya 2 ayat yang ke-11 dikatakan manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sangat jelas ayat ini mengatakan manusia yang sombong akan direndahkan Tuhan. Jadi orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kecenderungan pikiran dan perilaku orang yang sombong adalah suka menghina, terutama menghina Tuhan. Catat baik-baik ini. Kekasih Tuhan, berikut ini saya akan memberikan contoh orang-orang hebat dan terkenal yang mati karena kesombongan menghina Tuhan. Yang pertama yaitu John Lennon. Siapa yang tidak kenal dengan John Lennon? Dia vokalis band The Beatles. Ia meninggal dengan tragis ketika ditembak oleh fansnya sendiri pada tanggal 8 Desember tahun 1980. Nah, banyak yang percaya bahwa kematiannya merupakan buah dari kesombongannya ketika dia masih berjaya dengan bandnya. Nah, dalam sebuah wawancara di tahun 1966, Lennon pernah berkata, kekristenan akan berakhir. Yesus sosok yang terlalu sederhana dan rendah. Dan hari ini, The Beatles lebih terkenal dari Yesus. Itulah perkataan John Lennon. The Beatles lebih terkenal dari Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia mati sangat tragis. Yang kedua yaitu Bon Scott. Dia vokalis band AC/DC. Nah, kematian Bon Scott menggemparkan dunia karena kematiannya aneh. Ia wafat pada tahun 1980. Ia sempat pingsan karena mabuk alkohol pada saat itu. Setelah sampai di rumah sakit, Scott meninggal karena tersedak muntahnya sendiri. Nah, dalam satu lirik lagunya, ia mengatakan, jangan hentikan aku sedang asik berjalan ke neraka. Pada akhirnya dia benar-benar ke neraka sungguhan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kekasih Tuhan, itulah hasil dari kesombongannya. Nah, yang ketiga yaitu Marilyn Monroe. Siapa yang tidak kenal Marilyn Monroe? Artis Hollywood terkenal. Nah, ketenarannya membuat dia sombong. Ia mencela Tuhan. Nah, sebelum dia meninggal, ia pernah ketemu dengan pendeta Billy Graham pada saat itu. Nah, yang diutus Tuhan untuk memberikan kitab Injil bagi dia. Nah, tetapi Marilyn Monroe menolaknya dengan mengatakan bahwa saya tidak perlu Yesusmu. Saya tidak perlu Yesusmu. Saya tidak perlu Yesusmu. Pada akhirnya, pada tanggal 5 Agustus tahun 1962, ia ditemukan tewas di apartemennya karena overdosis. Itu yang terjadi. Nah, kita lihat yang berikutnya, yang keempat, yaitu Tancredo Neves. Dia adalah presiden Brasil. Dari semua kepala negara di dunia ini, mungkin Tancredo Neves yang pernah mencela Tuhan. Nah, dalam sebuah kampanye ia mengatakan, bila mendapat 500.000 suara dari partai saya sendiri, maka takkan ada yang bisa mengalahkan saya dari kursi kepresidenan. Bahkan Tuhan sendiri dia mengatakan demikian. Nah, memang ia terpilih jadi presiden Brasil pada waktu itu. Tetapi sebelum ia menjalankan pemerintahannya, ia terlebih dahulu dijemput maut sehari sebelum ia resmi menjabat presiden.
ia tewas karena kanker. Nah, itu yang terjadi dengan orang-orang yang sombong dan menghina Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu Lord William James. Nah, dia adalah pencipta kapal Titanic. Siapa yang tidak tahu dengan kapal Titanic? Mungkin kita sudah nonton filmnya berulang-ulang kali. Nah, kapal yang begitu besar, mewah, tetap tidak berdaya. Titanic harus tenggelam di utara Samudra Atlantik pada tanggal 15 April tahun 1912 pada waktu itu. Dengan sombongnya, ia mengatakan dengan canggihnya kapal Titanic ini, Tuhan pun takkan bisa menenggelamkannya. Pada akhirnya Tuhan harus menenggelamkan kapal ini melalui musibah yang terjadi, dan kita semua sudah tahu akan hal ini. Nah, kekasih Tuhan, itulah yang terjadi dengan orang-orang yang sombong, menghina Tuhan. Di dalam Yesaya 23 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan. Sekali lagi, untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi ini. Yesaya 29 ayat yang ke-20 mengatakan, sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Ingat kata firman Tuhan ini, sebab orang yang gagah sombong akan berakhir. Ini yang terjadi dengan orang-orang yang sombong dan menghina Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan jatuh dalam dosa dan kejahatan kesombongan. Kesombongan itu sangat jijik di mata Tuhan. Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Orang yang sombong itu artinya bahwa kehancuran sudah dekat. Kesombongan akan berakhir. Kalau kita sombong, maka semuanya itu akan berakhir dengan tragis. Tuhan mau agar supaya apapun yang kita miliki dalam hidup ini, kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati.